Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih tentang menjawab pertanyaan tentang air. Jika air itu dijernihkan dengan kaporit, ya, apakah tetap suci mensucikan? Ya, jawabannya tetap ya suci dan mensucikan. Kenapa? Nah, kita lihat di sini dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Syekh Ismail Az-Zain. Ya, air yang diberi obat pembersih hanyalah bertujuan membersihkan. Jadi kalau di sini kita lihat wa idza ulija bima dzukira fi su'al minal adwiyati litasfiyatihi kana dzalika turafi ya li ajli tanzif. Jadi adwiyah atau obat yang kemudian digunakan itu li ajli tanzif, hanya untuk tanzif, membersihkan, ya. La li ajli tathirin. Ya, bukan untuk bukan untuk menjadikan air tersebut suci, bukan untuk mensucikan. Jadi obat itu misalnya semacam kaporit hanya untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan. Nah, itu ya kita harus dipahami. Yang pertama seperti itu. Bisyartin antakuna tilkal adwiyatu ghaira najasatin, ya. Dan dengan syarat bahwa obat yang untuk membersihkan air itu atau kaporit itu bukan termasuk dari najasah atau najis, ya. Bukan benda najis, ya itu, ya. Wa hina idzin fayasihu al-wudu wa sairu anwa'i taharah bil ma'i al-madhkuri qabla al-mu'alajati aw ba'daha, ya. Jadi oleh karenanya fayasihul wudu, maka sah berwudu dan bersuci lainnya dengan air yang disebutkan tadi, dengan air yang dicampur kaporit, ya, dengan air tadi, baik sebelum tercampur kaporit atau setelahnya. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Sebelum dicampur kaporit itu boleh, setelah dicampur juga boleh digunakan. Dengan syarat memang obatnya atau kaporitnya adalah bukan termasuk benda najis. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi memang kalau kita ada misalnya obat pembersih, kita harus lihat komposisinya, kimia-kimianya, apakah ada termasuk di situ benda najis atau tidak. Kalau tidak, memang tujuannya hanya untuk membersihkan, ya. Jadi itu bukan untuk mensucikan air. Jadi air yang tidak suci dikasih kaporit terus jadi suci, enggak. Ya. Jadi memang harus dipahami di dalam ibarat di sini, ya, bahwa harus teliti juga bahwa air, ya, yang sebelum dikasih kaporit ini memang sudah suci mensucikan. Tapi mungkin agak keruh, tapi tetap suci mensucikan. Maka diberi kaporit agar kemudian keruhnya itu, warnanya itu menjadi lebih jernih. Maka setelah dikasih kaporit dan selama itu obatnya bukan ada benda najisnya, tetap bisa digunakan air tersebut untuk bersuci atau berwudu dan lain sebagainya. Ya, jadi memang harus ada beberapa pandangan yang harus teliti, ya, teliti. Kecuali kalau memang ada kasus seperti ini bahwa airnya itu sudah dianggap tidak suci, dikasih kaporit terus kemudian kita pakai wudu, nah itu sudah awalnya sudah tidak suci. Tidak boleh. Kaporit bukan untuk tathir, bukan untuk menjadikan air itu suci, tapi hanya untuk tanzif, membersihkan, ya. Pada hakikatnya memang sudah suci. Nah, setelah dikasih kaporit boleh juga digunakan untuk bersuci karena sebelumnya sudah suci. Nah, itu ya. Jadi fungsi kaporit atau fungsi dawa di sini adwiyah ini adalah untuk membersihkan, ya. Jadi kita lihat ada air yang misalnya di tempat perumahan yang dikasih kaporit sehingga itu terasa banget bau kaporitnya, tetapi sebenarnya kalau itu awalnya sudah bisa digunakan untuk bersuci, maka tidak apa-apa digunakan untuk bersuci setelah dikasih kaporit. Nah, itu ya, setelah dikasih kaporit tetap bisa digunakan untuk bersuci berupa wudhu, mandi dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi para pemirsa, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan kita ulas, kita jawab sama-sama, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.